Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Juniarti. Saya dari kelompok 6 kelas MA22C4 dengan NIM 112210386, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Ilmu ekonomi itu apa sih? Pengertian dari ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia terhadap keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan dilakukan secara terus-menerus dari hari ke hari. Itu akan bertambah banyak, baik jumlah mutu atau coraknya. Pertumbuhan ini tuh gak sebanding sama sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang tidak mendapatkan kebutuhan yang diinginkan karena terbatasnya barang atau kurangnya biaya. Yang kedua ini ada hubungan bisnis dengan masyarakat. Bisnis dalam kegiatan ini disebut RTP. RTP adalah rumah tangga perusahaan. Nah, biasanya RTP itu sangat berkaitan erat dengan RTK. RTK itu adalah rumah tangga konsumen. Harga faktor produksi ini berupa rente tanah, upah, bunga, dan laba perusahaan. Nah, faktor-faktor produksi ini diolah oleh RTP yang akan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual ke RTK. Nah, RTK ini akan membayar barang dan jasanya itu melalui tenaga beli atau yang sering disebut daya beli efektif. Daya beli efektif itu apa sih? Daya beli efektif itu permintaan suatu barang yang diikuti dengan bayar harga barang tersebut. Hubungan ini akan berjalan terus-menerus. Jika RTP-nya meningkat, maka akan memberikan kemakmuran atau kemajuan pada RTK. Pemerintah juga mengundang para penanam modal asing untuk mendorong kegiatan pertumbuhan industri-industri dalam negeri dan menyerap tenaga kerja yang menganggur. Dengan demikian, kemakmuran dan pendapatan akan meningkat. Selanjutnya ada kerjasama antar perusahaan. Pengertian dari kerjasama adalah pengaturan kemitraan yang saling menguntungkan yang terjadi secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Bentuk-bentuk kerjasama yang pertama yaitu joint venture. Nah, joint venture di sini adalah sistem patungan yang dilakukan oleh beberapa orang dan memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu kita akan mendapat modal dari asing. Yang kedua, kita akan mendapat pengalaman yang lebih banyak karena kita juga mempelajari manajemen mereka. Yang ketiga, kita akan bisa menembus pasar luar negeri. Yang keempat, akses pihak asing akan menembus pasar domestik. Jadi kita saling menguntungkan. Yang kedua ada merger. Merger dapat diartikan sebagai penggabungan dua perseroan atau lebih yang menciptakan perusahaan baru dengan bertujuan untuk melebur kompetitor dan menciptakan perusahaan yang baru namun lebih kuat untuk menghadapi persaingan pasar. Juga memperbesar modal dan mengembangkan jalur produksi. Yang ketiga ada konsolidasi. Konsolidasi adalah melebur dua atau lebih perusahaan yang melahirkan nama baru. Karena semua perusahaan sudah melebur, maka status hukumnya sudah hilang. Nah, keuntungan dari konsolidasi ini yang pertama yaitu menyelamatkan sebuah produksi yang nyaris bangkrut. Yang kedua, mengurangi pesaing. Yang ketiga, distribusi lebih aman dan perseroan lebih besar. Yang keempat, ada waralaba atau franchising. Waralaba atau franchising ini adalah kekayaan intelektual sebuah usaha atau merek yang disetujui oleh kedua belah pihak. Biasanya sering digunakan oleh kedai minuman atau kuliner lainnya. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah
peningkatan nilai, serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini juga ada faktor-faktornya. Yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga tingkat inflasi, yang keempat kemajuan teknologi. Selanjutnya ada ciri-ciri bisnis modern. Yang pertama spesialisasi. Kegiatan bisnis sekarang cenderung adanya pengkhususan. Ada yang bergerak di bidang produksi tertentu, ada yang bergerak di bidang penjualan barang. Yang kedua, adanya saling ketergantungan. Karena bisnis hanya di bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya akan bergantung pada perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada produksi massal. Biasanya barang-barang yang dihasilkan itu jumlahnya banyak dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Kegiatan bisnis yang akan kita lakukan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lepas dari itu, kita juga mengalami resikonya. Yang pertama yaitu ada perubahan permintaan. Produsen akan membuat barang secara massal dan akan dijual ke pasar. Jika terjadi perubahan, maka barang tersebut tidak laku dijual. Yang kedua ada perubahan konjungtur. Perubahan secara fluktuasi, kegiatan ekonomi yang turun naik ini merupakan sebuah siklus pada bisnis. Yang ketiga ada persaingan. Sebuah bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak akan terlepas dengan pengamatan pesaing-pesaingnya. Nah, oleh sebab itu, suatu pembisnis tidak boleh lengah terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berkembang. Jika para pembisnis ini lalai untuk memperhatikan pesaingnya, maka bisa menimbulkan hal yang fatal dan akan mengancam bagi suatu bisnis yang dijalaninya. Selanjutnya ada hubungan bisnis dan pemerintah. Hubungan antara bisnis dan pemerintah ini bersifat dinamis dan kompleks. Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan untuk saling menguntungkan dan membangun hubungan yang kooperatif. Kerjasama ini berdasarkan nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada sertifikat ISO. ISO adalah sebuah standar internasional dalam sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Maka dari itu, penerapan ISO ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang sedang dijalankan karena akan meningkatkan kredibilitas perusahaan tersebut. Nah, kita di sini dapat menyimpulkan bahwa ekonomi bisnis adalah suatu bidang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa suatu bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas segala